Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah. Hanya bagi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang kita akan sembah pada pagi hari ini. Saya percaya siapapun kita yang hadir, siapapun saudara yang tersambung secara live stream adalah orang-orang yang rindu untuk menyembah Tuhan. Dan hari ini mari datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi. Kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, Dia pasti akan menyatakan kuasa, mujizatnya bagi kita yang percaya. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Kita sama-sama tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik. Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Hanya melalui pimpinanmu ya Roh Kudus. Kami boleh mengetahui sesungguhnya kehidupan kami seutuhnya. Karena kebaikan kasih setia Tuhan yang selalu nampak dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas semuanya yang terjadi dalam hidup ini. Hari ini kami datang untuk mengucap syukur. Kami rindu menyembah, kami rindu memuji-Mu Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak kami sembah. Ini kami Tuhan, dengan hati yang bersyukur, kami siap menerima lawatan-Mu ya Bapa. Ya Bapa Tuhan Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Apapun pergumulan kami, permasalahan kami, waktu kami menyembah, Tuhan yang campur tangannya Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat hari ini terima kelepasan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami boleh melihat kami dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita buka hati, kita muliakan Tuhan Yesus yang baik. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan ku hidup Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji. Tuhan kami setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Ini seluruh hidup kami Tuhan, di dalam genggaman-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama umat Tuhan yang diberkati. Kita katakan di hadapan Tuhan Yesus, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Engkau sanggup Tuhan menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama jemaat Tiberias, kita beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu kanan. Aku punya Tuhan
Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatunya. Hari ini kami datang Tuhan Yesus, kami declare Tuhan di hadapan-Mu, aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman yang besar Tuhan Yesus, dengan iman yang kuat di hadapan Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami berserah, berkuasalah Roh Kudus. Ini kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Imanku bersepakat. Aku terima pagi hari ini Tuhan. Katakan kemenangan terjadi bagi kami yang menyembah-Mu saat ini Tuhan Yesus. Mari bersama-sama lebih lagi sungguh di hadapan Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Serahkan haleluya. Kami mengucap syukur dan percaya waktu kami datang kepada Tuhan yang besar. Tuhan campur tangan, Tuhan adakan mujizat, Tuhan adakan berkat, Tuhan buka jalan bagi setiap kami yang memerlukannya. Ini hati kami Tuhan, ini iman kami, hanya kepadamu Tuhan. Kami tahu yang terbaik Tuhan telah sediakan bagi kami. Kuatkan setiap kami Tuhan Yesus, berikan kami damai, sebab kami siap bersorak-sorai di dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kemenangan sudah Tuhan sediakan, boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita gereja Tiberias. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan ku pandang dari gereja dan sungguhan, amin. Sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat Tuhan yang besar. Boleh sama-sama tepuk tangan buat kasih kebaikan Tuhan. Anugerahnya besar, melimpah bagi Bapak Ibu dan saya, amin. Mari tepuk tangan di atas sama lagi gereja Tiberias dengan iman. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari gereja Tiberias dengan iman. Ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Mari yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku
Tuhan Yesus. Hatiku seperti Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Mari lambaikan tangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dia mengucap syukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk setiap kita bersyukur, untuk setiap kita memuji, mengagungkan satu nama yang dahsyat, nama Yesus. Mari tepuk tangan di atas kepala kita yang percaya. Keluarga Allah, cinta 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 keluarga Allah. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Doakan Tuhan Tuhan Yesus, kemuliaannya tercurah di tempat ini pagi hari ini. Amin. Mari gereja di Medias, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi. Bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Sama-sama yang percaya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja.
Sama-sama katakan api beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi, segala raja, raja di atas segala raja, yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menguduskan, nama di atas segala nama-nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi gereja Tuhan, gereja Tiberias. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di pagi hari ini. Kita percaya, kita yang terus mengandalkan Tuhan, janji firman Tuhan, kemenangan Tuhan pasti sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Marilah kita melakukan perintah Yesus untuk mengalami atau menuju kepada kemajuan. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan, adalah kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Komitmen adalah keputusan untuk memiliki keterikatan yang diiringi sikap setia dan tanggung jawab. Komitmen itu penting dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dan menyatukan visi dan misi. Dan kemudian bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam hidup kita. Jangan menyerah dengan nasib atau takdir, sebab kita berjalan dengan iman. Untuk hidup kita dirancangkan hal-hal yang baik, membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saat kita berubah, Tuhan sanggup pulihkan kita. Dan kita fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Yesus. Kita fokus kepada janji Tuhan Yesus. Jangan terus melihat ke belakang. Kalau mau ada kemajuan dan perubahan dalam hidup kita, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Percayalah selalu ada perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia. Selalu bertanggung jawab dan kita tidak cepat menyerah. Kita adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan Yesus mau kerjasama dengan kita. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan Yesus untuk melakukan. Jadi jangan cepat menyerah. Ada Tuhan Yesus bersama kita. Hal terpuji nama Tuhan Yesus untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama sebelum kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan, kita mau terima, kita mau dengar pesan Tuhan lewat pemberitaan suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 19 Januari 2025 dengan tema berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masuk di rumah yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua selalu dipersiapkan dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Segala usaha dan perjalanan kami diberkati Tuhan, yang sakit sembuh, yang berbeban berat diberi kelegaan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romo yang kedua, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Poin yang pertama, berserah bukanlah menyerah, tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8, juga di dalam Keluaran 15 ayat 25. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan putus asa. Orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada kehendak-Nya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah yang buruk menjadi yang baik,
mengubah yang pahit menjadi manis. Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bagi kita orang percaya, masalah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah. Poin yang kedua, selalu berjalan dalam ketaatan. Ibrani 11 ayat 8, juga di dalam Roma 8 ayat 29. Dalam hidup ini kita harus melangkah dalam iman serta ketaatan. Taat itu harus tanpa kata tapi atau alasan lainnya. Bagi Allah sangat mudah untuk memberkati kita, tetapi Allah lebih rindu melihat ketaatan kita. Bapa kita di sorga ingin melihat kita sebagai anak-anaknya yang bertumbuh menyerupai Kristus. Ketika ketaatan kita didasarkan pada kasih kepada Tuhan Yesus dan memusatkan pandangan kepadanya, maka Tuhan akan mengubahkan pengertian kita dengan kebenarannya. Yang ketiga, lawanlah kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 9, juga di dalam Matius 6 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Kekhawatiran dapat terjadi ketika kita kurang percaya. Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya karena khawatir dan kurang percaya. Kata kurang percaya di sini artinya iman yang kecil. Kita tidak bisa mengusir kekhawatiran kita jika iman kita kecil. Kita harus besarkan dan kuatkan iman kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Lepaskan segala kekhawatiran kita, sebab itu tidak berguna. Ingat selalu kasih Tuhan kepada kita. Jika kita ingin semua kebaikan Tuhan Yesus, maka tidak ada tempat bagi kekhawatiran. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami yang bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini. Kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengarkannya sama-sama di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita umat Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bersyukur buat hadirat Tuhan yang begitu indah, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Berterima kasih buat sukacita Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan saat kami datang bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan yang selalu ditinggikan, di tempat kami berada nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ubahkan kami, kuatkan kami, tegur setiap kami, bahkan berkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan di pagi hari ini kami berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kiranya Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, kiranya boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus pakai hamba-Mu jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kami buka hati kami, yang mau siapkan hati kami Tuhan Yesus, untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap diberkati lebih lagi di pagi hari ini, sama-sama umat Tuhan dengan hati bersyukur kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang besar. Nama-Mu Tuhan Yesus layak diangkat. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great
is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name above all names, the name above all names. You are worthy to be praised. You are worthy of our praise. Disembah syukur kami Tuhan Yesus. And my heart will sing how great is our God. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama di gereja. How great, How great is our sampai kita membuka hati kita sama-sama umat Tuhan. Untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan memimpin disampaikan oleh hamba terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Dharma Pariaji Dibagian. How great is our God. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dan anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming, urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Anda dan saya, kita semua ya berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya saudara. Pagi hari ini firman Tuhan yang saya bawakan berjudul Hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus ya. Hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman sekarang ini atau di zaman yang sukar ya. Hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman yang sukar ya saudara sekalian. Karena di 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya saudara, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di ayat ini kita lihat pernyataan Paulus bahwa pada akhir zaman ini manusia akan beribadah secara lahiriah. Suka diajar, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Arti kata mengenal adalah mempunyai hubungan yang intim atau
hubungan pribadi dengan firman Tuhan, yaitu bersatu dengan firman Tuhan. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus, kita harus menjadi tanah hati yang subur, yang baik, yang jika ditanam dengan benih firman pasti akan berbuah ya saudara. Jadi untuk kita punya kekuatan di zaman sekarang ini atau di zaman yang sukar ini saudara sekalian adalah satu, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Kita harus berpegang pada firman Tuhan. Argo tolong bacakan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15 Argo. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15 katakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi hal yang pertama untuk kita hidup di dalam kebenaran sebagai kekuatan pada zaman masa yang sukar ya saudara. Pada masa-masa sukar yaitu kita berpegang pada firman Tuhan. Nomor satu, berpegang pada firman Tuhan. Di sini Paulus mengajarkan pada Timotius akan mengenal kebenaran. Kalau Timotius tetap berpegang pada kebenaran, ya. Jadi kalau kita ya mau mengenal kebenaran, ya kita tetap berpegang pada kebenaran. Jangan bergeser sedikit pun. Ini sesuai juga dengan prinsip yang ajaran Tuhan Yesus sendiri. Katakan kita lihat di Yohanes 8 ayat 31-32, Tuhan Yesus katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ya saudara. Timotius berpegang pada kebenaran, ya, karena dari sejak kecil ada orang-orang yang mengajarinya, ya, dalam keluarga, ya, omanya, ibunya, ya. Nah, itu artinya kita sebagai yang sudah tahu kebenaran, mari kita juga muridkan keluarga kita atau orang-orang sekitar kita, saudara, dengan membuat atau mengadakan mesbah keluarga, misalnya, atau di kalangan komunitas kita berada seperti orang-orang di sekerja kita ya saudara sekalian ya, di kantor atau dalam pekerjaan kita. Seperti di Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, jadi hal pertama untuk kita punya kekuatan di zaman sekarang ini atau di zaman sukar, masa sukar adalah satu, kita berpegang pada firman Tuhan. Berpegang, berpegang firman Tuhan, jangan pernah mau bergeser sedikit pun ya saudara sekalian. Kemudian yang kedua, untuk kita hidup dalam kebenaran sebagai kekuatan ya di dalam masa yang sukar ya saudara sekalian. Ya, itu kedua, kita mengertikan dan praktekkan semua manfaat firman Tuhan ya saudara. Kemudian Argo tolong bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 Argo. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi nomor 2 adalah untuk hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan pada zaman masa yang sukar, yaitu kedua, mengertikan dan praktekkan manfaat, semua manfaat daripada firman Tuhan. Nah, di sini di 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan segala tulisan, artinya firman Tuhan ya saudara sekalian, firman Tuhan atau Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, saudara. Permasalahan banyak orang yang rajin beribadah tapi tidak mengenal kebenaran firman Tuhan adalah karena mereka tidak mengerti hakikat firman Tuhan atau Alkitab dan manfaatnya ya. Alkitab Injil itu mereka tidak mengerti akan hakikat dari firman dan juga manfaatnya. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, bukan sekedar tulisan tokoh-tokoh agama. Jika kita tidak percaya Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, kita tidak akan pernah sampai pada pengenalan akan kebenaran, saudara. Dan juga tidak akan mengalami semua manfaat firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, itulah yang kedua, untuk kita mempunyai kekuatan di zaman yang sukar ini, zaman sekarang ya saudara sekalian, ini adalah 2, mengertikan dan praktekkan semua manfaat firman Tuhan ya saudara. Dan kemudian yang ketiga ya, kita kuatkan iman kita punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus ya. Kemudian Argo tolong bacakan Lukas 18 ayat 1-8 Argo. Lukas 18 ayat 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Lukas 18 ayat 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun atau seorang pun, namun ketika janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah yang dikatakan hakim yang lalim itu.
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, hal yang nomor 3 yang kita harus punya untuk kita hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus di zaman yang sukar ya, atau zaman-zaman seperti sekarang ini adalah kita kuatkan iman kita dan kita punya iman yang teguh kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, kata Tuhan Yesus ya, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kita harus punya iman dan punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Setiap zaman, saudara, memiliki tantangannya sendiri. Alkitab menceritakan tentang tantangan zaman yang dihadapi umat Tuhan pada masa akhir ya saudara sekalian ya. Itu di masa akhir ya, seperti 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, itu Alkitab sudah menceritakan tentang tantangan zaman yang dihadapi umat Tuhan di masa akhir nanti. Di akhir zaman, orang-orang akan memberontak terhadap orang tua, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, dan lebih menuruti hawa nafsu ketimbang Allah. Ini merupakan gambaran manusia yang menyedihkan, saudara, di akhir zaman. Melihat keadaan yang demikian, tidak heran kalau orang beriman pun akan mengalami krisis iman di akhir zaman, saudara. Karena perkembangan ilmu dan teknologi, orang jadi lebih percaya kepada jawaban dari teknologi, saudara. Tetapi sesungguhnya Alkitab tidak pernah usang ditelan zaman. Alkitab lebih daripada ilmu manusia. Amin, saudara sekalian. Di 1 Petrus 1 ayat 23-25 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah, Alkitab tidak pernah usang di dalam zaman, saudara sekalian. Alkitab lebih daripada ilmu manusia. Jadi Allah menghendaki kita jangan menjadi serupa dengan dunia, saudara sekalian. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus membedakan diri sebagai anak-anak Allah di dalam dunia ini, saudara sekalian. Kita harus beda ya. Dan milikilah iman yang teguh, saudara sekalian, di zaman sekarang ini, saudara sekalian ya. Di zaman masa-masa yang sukar ya, kita mempunyai iman yang teguh. Jangan kita bergoyang ya, jangan kita mengalami krisis iman. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Di Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, ya saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian. Juga di Kolose 1 ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, ini saudara sekalian. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Di Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Nah, itu saudara sekalian. Hal ketiga untuk kita punya kekuatan di zaman yang masa sukar ini adalah kita kuatkan iman kita dan kita punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan.
Jadi ada 3 hal untuk hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan, ya, sebagai kekuatan di zaman yang sukar adalah 1, kita berpegang kepada firman Tuhan. Artinya berpegang pada kebenaran adalah kita memiliki hubungan pribadi dengan firman Tuhan, ya, sebagai pelaku firman, sehingga kita akan menjadi tanah hati yang baik, yang subur, ya, yang akan bisa kita berbuah. Kalau firman Tuhan ditaburkan, maka kita akan berbuah yang mengenal dan bersatu dengan kebenaran. Karena itu, mari kita bangun mesbah doa kita di rumah atau dimanapun saudara sekalian, ya, di mana kita berada atau komunitas kita. Kemudian yang kedua, kita mengertikan dan praktekkan semua manfaat firman Tuhan, saudara sekalian. Semua firman Tuhan itu bermanfaat. Tadi itu sudah dikatakan di firman Tuhan, tulisan itu yang diilhamkan Allah itu bermanfaat, ya saudara sekalian. Percaya bahwa Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, maka kita akan mengerti akan hakikat firman Tuhan, saudara. Sehingga kita akan mengalami semua manfaat firman Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kuatkan iman kita. Kita punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Tantangan di akhir zaman dan perkembangan ilmu serta teknologi dapat membuat kita krisis iman. Tapi ingat, Alkitab lebih daripada ilmu manusia, saudara. Tidak pernah usang. Maka kita miliki iman yang teguh dan berpegang kepada firman Tuhan, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menjadi pelaku firman, ya. Kita tidak mendukakan hati Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, dan kita tidak mendukakan hati sesama. Dan kita mau, ya, Tuhan Yesus minta untuk kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal atau lautan api. Dan kemudian Tuhan Yesus minta kita berjuang untuk kita masuk pintu yang sempit itu. Berjuang untuk masuk sorga, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, lebarlah pintu menuju kebinasaan. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus juga minta kepada kita untuk kita selalu ingat karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Kita sudah ditebus dosanya oleh darah Yesus, ya saudara sekalian. Diampuni dosa dan kita diselamatkan. Tuhan Yesus minta, dan ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Janji Tuhan Yesus kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian, hal yang luar biasa, yang spiritual, spektakuler, dan mujizat besar bisa terjadi melalui diri kita dan pasti terjadi, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus juga katakan, mintalah apa saja maka akan diberikan, saudara sekalian. Dan juga ada percakapan antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Nah, Tuhan Yesus katakan, kamu akan memerintah bersama dengan aku, kamu dibalas 100 kali lipat, dan hidup kekal, saudara, luar biasa. Dan Tuhan Yesus juga minta untuk kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Amanat agung Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apa-apa yang aku ajarkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, saudara sekalian. Nah, marilah kita selalu bertobat dalam hidup ini. Kita juga tahu keselamatan bukanlah untuk diri kita sendiri, tapi kita harus beritakan kabar baik itu kepada orang-orang terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kemudian kita dalam hidup ini dalam bertobat setiap hari, setiap saat bertobat. Dan kita juga belajar, ya, selalu belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan.
untuk kita dapat selalu menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian. Dan kita menjadi pemenang jiwa. Dan kita berdiri di atas firman Tuhan, Wahyu 6 ayat 6. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan dirusakkan. Kita akan berkemenangan. Kita tidak akan alami resesi, saudara sekalian. Kita selalu dituntun Tuhan, disertai Tuhan, dan Tuhan Yesus mau berkenan selalu kepada kita. Kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Nah, marilah kita, saudara sekalian, bersama-sama kita muliakan Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, seumur hidup kita. Amin, saudara. Sekian firman Tuhan pagi hari ini, saudara sekalian. Jadi hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman yang sukar adalah satu, berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, mengertikan dan praktekkan semua manfaat firman Tuhan. Dan yang ketiga, kuatkan iman kita dan punya iman yang teguh kepada Yesus. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa sudah memberkati kami semua, yaitu betapa firman ini mengingatkan bahwa kami untuk terus hidup dalam kebenaran, karena ada kekuatan di zaman sukar ketika kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk Ibu Gembala, doa kami untuk Ibu senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk terus mempersiapkan, memimpin jemaat Tiberias menjadi mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang diberkati. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau hidup dalam kebenaran, karena aku percaya kebenaran Tuhan memberikan aku kuasa, memberikan aku kekuatan untuk menghadapi setiap kesukaran dalam hidupku. Amin. Saudara mau kuat? Amin. Hiduplah benar. Amin. Semakin saudara hidup dalam kebenaran, percaya hidup saudara semakin kuat. Sebaliknya, semakin saudara tidak hidup dalam kebenaran, maka hidup saudara akan rapuh. Walaupun uang saudara kuat, walaupun jabatan saudara kuat, walaupun karir saudara kuat, tapi kalau saudara nggak hidup dalam kebenaran, masalah kecil, masalah sepele itu bisa akan menghancurkan pekerjaan saudara, bisa menghancurkan masa depan saudara, bisa menghancurkan bisnis saudara, bisa menghancurkan rumah tangga saudara. Tapi kalau saudara hidup dalam kebenaran, sesulit apapun masalahmu, seberat apapun keadaanmu, kebenaran akan menuntun saudara kepada perkara-perkara yang besar. Kebenaran membuat saudara mengalami mujizat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar yaitu 3 hal, yaitu hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman sukar. Maka ada 3 hal yang dibagikan oleh Ibu Gembala. Yang pertama yaitu kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang kedua kita harus yaitu mengertikan atau memahami dan mempraktekkan yaitu manfaat daripada firman Tuhan. Lalu yang ketiga kita kuatkan iman kita dan miliki iman yang teguh kepada Yesus Tuhan. Nah, sedikit saya menambahkan yang keempat, bagaimana kita hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman sukar. Kita baca satu ayat di dalam Filemon pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar. Dan apa? Stop dulu. Dari kasih-Mu kita dapat apa? Kegembiraan dan kekuatan besar. Saya jelaskan dulu ayat ini. Ayat ini adalah perkataan Paulus kepada Filemon. Ini adalah surat Paulus kepada salah satu rekan sekerja atau rekan pelayanan Paulus yang bernama Filemon. Dan Filemon ini salah satu yaitu pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang suka membagi kasih atau berbuat kasih atau melakukan kasih, perbuatan kasih. Dan ternyata perbuatan kasih yang dilakukan Filemon ini bukan hanya menguatkan Filemon, tapi juga menguatkan orang lain.
termasuk juga Paulus. Itu sebabnya dalam pembukaan surat Paulus kepada kepada Filemon, Paulus bilang apa? Dari kasihmu aku memperoleh kegembiraan dan kekuatan. Lanjut kita baca sama-sama. 2-3 ya. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan apa? Saudaraku. Saudara perhatikan, ternyata ketika kita hidup dalam kasih, bukan hanya kita kuat, bukan hanya kita gembira, tapi juga banyak orang, saudara, dihiburkan melalui hidup kita. Maka sedikit saya menambahkan yang keempat, bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di masa sukar. Yang keempat adalah selalu hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Mari suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak-anak saling mengasihi. Kalau saudara saling mengasihi, suami istri ini, misalkan saudara saling mengasihi, walaupun saudara sedang ada kesukaran ada masalah ekonomi, ada utang-utang, ada tagihan yang belum dibayar, ada keperluan yang terdesak. Tapi selama suami istri saling mengasihi, kesulitan apapun, kesukaran apapun, saudara akan tetap kuat. Katakan amin. Tapi mohon maaf saudara, kalau saudara suami istri rumah tangga nggak saling mengasihi, nggak saling tegur, nggak saling mengampuni, saudara, walaupun uang banyak, walaupun rumah gedong, walaupun harta banyak, maka semuanya itu tidak ada artinya. Katakan amin. Saudara mau saling mengasihi? Ada yang sedang dalam kebencian, ada yang sedang benci, ada yang sedang benci boleh angkat tangan. Saudara, banyak orang hari ini hidup dalam kebencian. Dan ternyata kebencian itu membuat hidup kita lemah. Coba saudara, semakin banyak saudara benci orang. Si A, si B, si C. Lalu benci lagi suami, benci lagi anak-anak. Semakin banyak orang yang saudara benci, semakin lemah saudara. Kenapa? Karena kemana-mana ketemu orang yang benci, si benci datang lagi gitu saudara. Lalu datang lagi ke gereja, si benci datang lagi gitu saudara. Tapi saudara, coba saudara mengasihi, dimanapun saudara mengasihi, ada kekuatan yang besar, katakan amin. Iya, suami istri yang hidup dalam kasih, apapun masalah pasti bisa dilewati, katakan amin. Jadi ada kekuatan di dalam kasih. Sama orang tua juga dengan anak-anak, mari saling mengasihi. Ada di sini orang tua yang benci anaknya, ada cung tangan. Atau sebaliknya ada anak-anak yang benci sama orang tua, angkat tangan. Saya mau bilang buat kita semua, orang tua sayang anak. Anak-anak juga hormati orang tua. Di tanah perjanjian saudara, itu mereka diajarkan sejak kecil untuk menghormati orang tua. Kenapa? Karena itu hukum Allah. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Lanjut usiamu. Ya, pesan saya buat anak-anak muda, buat anak-anak semua, hormati orang tua supaya saudara berhasil, supaya saudara sukses. Katakan amin. Pesan saya buat anak-anak, orang tua mula yang membuat engkau berhasil. Ya, coba contoh ya. Ini kita lihat realita aja. Sekarang kan ya anak-anak kita, maksudnya jarang sekarang ini banyak anak-anak yang nggak mau ngobrol sama orang tuanya. Tapi kalau sama teman kerjanya, sama teman pelayanannya, 2 hari 2 malam saudara dia bisa ngobrol gitu saudara. Tapi sama orang tua nggak mau ngobrol, bahkan sampai undang pendeta Elfries gitu. Pendeta coba ngomong sama anak saya, loh tinggal ngomong sama anaknya dia undang saya. Bayangin saudara, untuk ngomong ke anaknya dia harus undang pendeta. Ada di sini anak-anak yang seperti itu, nggak mau ngobrol sama orang tuanya ada. Saya mau ingatkan anak-anak, kita tuh dulu yang ngajarin ngomong itu orang tua, ya kan kita masih kecil diajarin ngomong. B-U, bu, D-I, di, ayo baca. A-di, Budi, ulang lagi ayo. B-U, bu, D-I-di, A-di, iya. Budi. Sekarang anak-anak kita udah pinter ngomong. Amin.
Tapi sekarang dia diajak ngobrol orang tuanya. Saya mau ngomong dulu sama kamu. Mama, aku sibuk. Mama, aku sibuk. Ada di sini yang seperti itu. Diam semua. Anak-anak muda, jangan lupa orang tua. Amin. Ngobrol, orang tua itu, saudara, ngobrol itu kekuatan buat mereka semua. Dan kasih orang tua itu nggak ada batasnya. Contoh ya anak-anak ya. Kan ya ibu-ibu lah paling yang utama. Misalkan ibu-ibu ya. Kan yang kasih makan, yang mandiin, yang besarin. Ya paling banyak kan ibu-ibu ya. Misalkan ibu-ibu ya, anak-anak apa itu namanya, buang air kecil ya, ayo diajarin, buang air besar gitu kan. Kadang-kala udah diajarin, dia buang sendiri di celana gitu saudara. Apa itu namanya ya, ngompol atau apa. Tapi lihat orang tua ibu saudara, dia bawa, dia bersihkan, dia cuci, pakai sarung tangan. Ibu-ibu pakai sarung tangan? Enggak, dibersihin langsung. Kau ngompol lagi gitu saudara. Buang air besar sembarangan lagi. Nggak ada, itulah kasih seorang ibu. Dia cuci, dia bersihkan. Istri saya saudara waktu anak saya kecil, yang masih kecil itu kan, anak kecil itu saudara suka flu. Nah kalau flu itu kan anak kecil, ya biasanya obatnya dibawa ke rumah sakit, dikasih apa ini saudara? Di apa itu ya, yang kasih, apa namanya? Ini ibu-ibu pernah ke rumah sakit gak sih? Dikasih apa? Uap, dikasih uap. Nah pendeta kan uangnya nggak banyak gitu saudara. Iya kalau ke rumah sakit kan pendaftaran 100.000, lalu jasa dokter 300.000, lalu biaya obat habislah 1 juta gitu. Pendeta kan nggak ada uangnya. Kadang-kala istri saya inisiatif saudara. Kalau anak flu saudara, hidungnya diambil, maksudnya dipegang, lalu mulutnya ditaruh disedot saudara. Kok ketawa? Oh betul maksudnya. Ibu-ibu gitu? Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, bapak-bapak bisa gitu? Bisa? Jorok tahu. Tapi ibu-ibu nggak malu-malu, dia ambil hidung anaknya. Dia anaknya buang air besar, dibersihkan. Banyak kali pun nya ini gitu saudara. Nggak pakai sarung tangan. Jadi anak-anak sekarang udah pada besar. Orang tuanya terbaring. Mau bersihin, mandiin bapaknya mau, mandiin ibunya mau. Mau. Mbak, tolong dulu mbak gitu saudara. Ada yang seperti itu di sini ada. Kok diam semua? Berarti benar ya. Maka kasih ibu itu tanpa batas. Kasih orang tua itu tanpa batas. Kasih ibu kepada beta. Saudara tahu lagunya enggak sih? Kalau tahu kenapa saudara biarin saya solo sendiri? Kasih ibu kepada beta. Tak terhingga sepanjang masa hanya memberi bagai sang surya menyinari. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak-bapak kita bisa seperti itu? Gak bisa, ibu-ibu luar biasa. Jadi kasih itu memberikan kekuatan. Anak-anak muda jangan lupa mengasihi orang tua. Amin. Kasih orang tua itu nggak ada batasnya. Amin. Nanti saudara anak-anak muda nih jadi tua juga. Apa yang saudara lakukan sama orang tuamu, nanti saudara akan terima dari anak saudara. Amin. Kok melototin saya? Itu benar saudara. Amin. Kita besar-besarin anak, urusin anak, kasih makan anak. Udah pada gede-gede, udah pada sukses. Untuk ngomong pun susah, panggil pendeta. Amin. Hari ini mari saling mengasihi.
Kasih ada kekuatan. Kasih memberikan kita kekuatan. Kasih membuat hidup ini indah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Mau hidup dalam kasih, mau saling mengasihi, amin. Maka hidup saudara akan kuat. Paulus bilang dalam 1 Korintus 13 ayat 13, akhirnya tinggallah ketiga hal ini. Apa itu? Iman, terus pengharapan, terus kasih. Dan yang terbesar adalah, yang besar apa? Kasih. Saudara mau jadi yang terbesar? Hiduplah dalam kasih. Jadi yang keempat saya mau tambahkan, kekuatan atau hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman sukar. Yang keempat, hidup dalam kasih. Karena kasih itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman sukar. Kita baca Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 13. Sama-sama 2, 3, ya. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang? Stop dulu. Yesus baru selesai khotbah dan yang mendengar khotbah Yesus ada 5.000 laki-laki. Dan mereka semua kelaparan, mereka butuh makan. Maka Yesus suruh murid-muridnya beri mereka makan. Tapi faktanya saudara, roti 200 dinar, Andreas bilang, Filipus bilang, roti 200 dinar pun gak bisa kasih makan orang 5.000 orang ini. Maka salah satu muridnya Andreas bilang di sini ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi apakah cukup? Gak cukup. Nah, ayat 9 ini memberitahu kita ada kekurangan, ada kesukaran. Kadangkala hidup ini ada kekurangan. Kadangkala hidup ini ada kesukaran, ada utang, ada piutang, ada tagihan yang belum terbayarkan. Alkitab pun sudah mengajar, Yesus khotbah, lalu ada kekurangan. Cuma punya 5 roti, 2 ikan. Lalu apa yang dilakukan Yesus dengan 5 roti, 2 ikan ini? Kita baca ayat yang ke-10, sama-sama 2, 3 ya. Kata Yesus, adapun di tempat itu banyak apa? Rumput. Maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki. Ayat 11 sama-sama. Lalu Yesus mengambil roti itu apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka. Apa yang Yesus lakukan dengan roti dan ikan itu? Mengucap syukur. Terus ayat yang ke-12 sama-sama. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi berapa? 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah. Saudara, tadi ayat 9 menceritakan kekurangan, krisis, kesukaran. Tapi ayat 13 menceritakan kelimpahan. Dari kekurangan Tuhan bisa merubah menjadi kelimpahan. Dari kurang banyak jadi lebih banyak. Gimana caranya dari kurang banyak jadi lebih banyak? Yesus mengajarkan betapa pentingnya berdoa dan bersyukur. Amin. Maka yang kelima saya mau tambahkan, hidup dalam kebenaran Yesus Kristus sebagai kekuatan di zaman sukar. Yang kelima, dalam hidup ini selalu bersyukur. Amin. Coba rumah tangga, istri, suami istri bersyukur aja deh. Walaupun ada utang yang belum selesai, walaupun ada pergumulan yang belum selesai. Tapi kalau suami istri bersyukur, ada kekuatan. Tapi coba saudara saling menyalahkan. Mama sih, papa sih, mama sih, papa sih. Akhirnya apa saudara? Lama-lama semakin tertekan. Akibatnya apa? Menjadi lemah. Tapi coba sama-sama mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang... Mari kita semua belajar bersyukur. Terlepas ada kekurangan, terlepas ada kebutuhan, ada utang, terlepas bebanmu belum selesai. Tapi ucapan syukur saudara mengundang kemurahan Tuhan turun atas hidup saudara. Sehingga kutuk Tuhan rubah menjadi berkat. Kekurangan Tuhan rubah menjadi kelimpahan. Doa saya, kita terus bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar buat kita semua. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya dan biar kami sungguh-sungguh berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sama-sama katakan, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Yesus
Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu besar, kasih-Mu menutupi segala dosa dan kesalahan kami. Kasih-Mu tiada duanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Biar kami terus hidup di dalam kasih Tuhan. Kami mau saling mengasihi, saling mengampuni. Ada kekuatan di dalam kasih. Dan kami mau berpegang kepada firman Tuhan. Kami mau mengerti dan mempraktikkan firman Tuhan. Dan kami mau senantiasa menguatkan iman kami dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Pas nanti kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan nasirin anggur. Yang kita mau menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bagi yang percaya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya Argo bacakan firman Tuhan dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo tolong bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Kalau kita sudah mendengar firman ini, saudara sekalian, kita tahu bahwa kita sudah diampuni dosa dan kemudian juga kita akan hidup kekal ya saudara sekalian. Kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, ditemukan hidup kekal. Kita akan hidup kekal karena Tuhan Yesus memang menghendaki kita untuk kelak hidup di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita saudara sekalian. Tuhan Yesus turun ke dunia, mengerjakan karya keselamatan, kemudian balik lagi ke sorga saudara sekalian. Tuhan Yesus terangkat ke sorga.
untuk menyediakan bagi kita rumah di sorga. Dan kelak Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara sekalian ya. Maka itu posisi kita sekarang ini adalah kita besok-besok ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Adalah kita selalu hidup dalam berjaga-jaga dan waspada ya saudara sekalian. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga kita akan hidup kekal dan kemudian kita akan dibangkitkan semua pada akhir zaman. Dan kemudian kita akan hidup oleh Yesus, hidup oleh aku kata Tuhan. Itu kita akan hidup nanti di sorga kelak bersama-sama. Tapi juga waktu di bumi kita akan hidup oleh Yesus, artinya sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup kita di bumi seperti di sorga. Amin saudara ya. Dan kemudian juga di Wahyu 6 ayat 6 katakan, secupak gandum sedina dan 3 cupak jelai sedina, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya semakin hari akan semakin susah, semakin sulit, semakin sukar, dan semakin mahal. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan dirusakkan, kita akan berkemenangan, kita akan dilindungi Tuhan, kita akan disertai Tuhan, dan kita selalu dikenan Tuhan. Asalkan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, ya saudara sekalian. Dan kemudian juga kita hidup di dalam kekudusan-Nya, saudara. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun dan tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas.
punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang. Aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak virus HMPV, aku tolak batu di empedu, tidak saraf kejepit, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, finansial, atau masalah rumah tangga, orang tua, suami, istri, anak, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Dan ada kebutuhan lain apapun, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu naik, tidak pernah turun. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu dan kami percaya Engkau ada di dalam kami ya Tuhan Yesus. Engkau mau berdiam di dalam kami, biarlah kami hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dan kami menyenangkan hati Engkau. Dan kami percaya Engkau selalu akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dikerjakan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk rumah tangga jemaat gereja Tiberias Indonesia. Semua dalam kasih mula-mula, kasih mesra, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini tercukupi dan anak-anak mereka dapat mencapai cita-cita mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk koordinator, pekerja, usher, greeter, tim worship, media, kids dan choir, Tuhan Yesus, juga Buanerges semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, biarlah kuasa-Mu selalu terjadi pada gereja Tiberias Indonesia, mujizat-Mu selalu terjadi dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan anak diberkati, Pak Akyat dan Ibu Sisan diberkati, berikan proyek-proyek baru, Tuhan Yesus berikan apa yang dikerjakan berhasil, dan berikan Ibu Yeni Suryogo diberkati, Pak Yafid Ibu Lili diberkati, Pak David Krisyanto Abiata diberkati, Ibu Popi, Pak David, Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta Sunter sembuh, Pak Ganda Simatupang diberkati bersama istri dan anak, dan Ibu Teni diberkati, Ibu Liana dan Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami. Dan hamba berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, Engkau sayangi ya Tuhan Yesus. Setiap program yang diadakan Engkau berkenan ya Tuhan Yesus. Berilah selalu petunjuk daripada Engkau. Bimbing Tuhan Yesus semua program di dalam gereja Tiberias Indonesia ini. Biarlah Engkau selalu berkenan dan berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi untuk pelayanan Ibu hari ini bersama Pendeta Argop Aryaji. Kami semua diberkati Tuhan melalui pelayanan Ibu. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga senantiasa dalam perlindungan, dalam pengurapan hikmat dari Tuhan. Untuk terus dipakai Tuhan sebagai alat yang tangguh, mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara kita akan tutup dalam doa ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang.
jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati esok hari umat-Mu akan kembali bekerja, usaha, Tuhan urapi mereka semua, di mulut mereka ada kuasa, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka doakan, diberkati berhasil, dan juga tangan mereka ada kuasa, apa yang mereka pegang, apa yang mereka usahakan, diberkati berhasil. Dan berkati anak-anak yang kembali sekolah, Tuhan urapi, beri kepandaian, kecerdasan, beri hikmat, beri masa depan yang indah, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan jumpai mereka, kuasa mujizat kesembuhan, berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara Arda bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga Alvarado bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Para singer, para pemain musik, diberkati Tuhan, berkati Tono, berkati juga George, berkati Sandi, juga berkati yaitu James, selama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, Tuhan urapi mereka semua, pakai mereka secara luar biasa. Dan juga koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus, gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, hikmat, pewahyuan dari sorga, untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa, akan menjadi pemimpin yang hebat, yang penuh kuasa, penuh mujizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya, semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Ku kagum padamu,